Anda juga membuka lembaran baru. Wih, jadi starter cetak gol. Ada Joao nih. Joao Cancelo sama Joao Felix ya di Barcelona. Wow. Emang luar biasa. Orang Portugal, Joao, bukan wow. Itu Spanyol. Wow. Kan Mourinho bilang, nama gue Jose Mourinho, bukan Joao. Wow. Nah ini bukan Joao. Suka gua. Ya, tapi kita bahas si Felix dulu ya. Ini Felix memang cetak gol perdana kemarin ya, debut sebagai starter. Memang penampilannya sebagus itu, Mas. Apa meso-meso aja. Kalau dia di sistem yang bagus, dia bisa excel, dia bisa tampil bagus. Nah, Barcelona kebetulan bisa menawarkan itu buat dia. Kalau gua ngeliat di musim ini kan selalu ya posisi kiri kanan yang di depan itu kan selalu berganti dari era Dembele, dari era Rafinha. Lu tahu nggak Rafinha? Tahu deh, Rafi. Lang aja lah, Cai. Ketawa. Jangan tawa. Dulu tuh zaman lu masih Rafinha Alcantara kali ya. Dembele juga yang mana nih? Dembele itu PSG. Oh iya. Respect. Ya lanjut Ya, lagi. Lamine Yamal juga aku tahu. Nah, di kanan kan suka ada Lamine Yamal juga. Iya. Tapi kan lo nggak bisa berharap dia bisa memberikan itu terus di setiap pertandingan. Pertandingan. Makanya lo butuh rotasi di sisi kanan. Akhirnya dia bisa menemukan Ferran Torres tampil di situ. Sementara di sisi kirinya yang tadinya Ferran Torres atau Rafinha di situ bisa dimainin Joao Felix. Dan ternyata bagus. Dia tampil di situ. Kontributnya cukup bagus dan kalau kita lihat beberapa kali di Atletico ketika mereka sisi offense-nya yang mereka tonjolin ya, Felix itu memang luar biasa dalam sisi itu dan Barcelona ya paling enggak ya di pertandingan pertama bisa gue bilang dia cukup bagus untuk bisa mengambil dia. Kan tadinya kan mereka bingung juga tuh sampai Gavi ditaruh di posisi itu juga kan kadang-kadang ditaruh di posisi penyerang kiri. Saking dia nggak ada pemain ajak yang ditaruh di posisi itu. Tapi ketika ada Felix, ya lo bisa dapat opsi kan, siapa aja yang lo bisa di-rotate. Sampai pasang Fati ya demi Felix ya. Ya justru ini yang gue nilai bagusnya adalah karena sambil dia menyekolahkan atau mencari kembali jati diri untuk Ansu Fati ke Brighton kan. Karena Ansu Fati kan pasca cedera kelihatan mainnya nggak berani ngambil resiko tinggi, kemudian kelihatan takut-takut lah ya lebih hati-hati. Sementara Felix kan belum begitu cedera, orangnya juga masih ngototan. Lo mulai waktu yang tepat untuk Barca akhirnya memaksimalkan seorang Joao Felix. Tapi menurut lo sampai bisa permanen nggak Joao Felix? Walaupun baru satu pertandingan ya? Kalau permanen ngomongin situasi kondisi keuangan Itu juga lupa miskin ya. Sama kan udah jualan rumput, siapa tahu hasil jualan rumput itu di luar udah saja berada. dijual ya rumput. Iya juga. Tapi at Buat makan least kambing. kehadiran Felix itu menghadirkan mobility, dinamika di lini depan untuk komplement Lewandowski. Karena kalau dari preskon dia setelah pertandingan dia bilang, saya selalu berusaha mencari ruang di dekat Lewandowski untuk membantu space terutama ya, attack space dan lain-lain, terutama karena kita tahu Lewandowski nggak semobile dulu dan lain-lain. Sementara pergerakan-pergerakannya si Felix kemarin dia bisa lari ke channel yang udah nggak mungkin bisa dilakukan Lewandowski sekarang, tapi dia juga senang bahwa structure tim ini jelas katanya Mas di Barcelona sekarang dengan adanya Romeo di belakang bisa jadi foundation untuk membantu lini menyerangnya lebih bagus lagi. Jadi impact yang dia hadirkan termasuk ketika dia ngasih back heel flick umpannya itu yang ke Lewandowski kelihatan kan sebelum dia melakukan itu dia muter melakukan scanning hingga 10 kali kalau nggak salah dalam 14 detik. Bukti bahwa dia aware akan space yang ada di sekitar dia aware teman-teman ada di mana. Dan ya menurut gua kalau emang dia bisa neruskan ini dan dia kayaknya dia seneng banget ya ada di Barcelona. Kelihatan banget dia. Yang orang bilang maksudnya ketika lo pindah ke Barcelona itu udah bukan lagi sebuah gue main gak ya ini emang panggilan jadinya lo emang pengen main untuk Barcelona itu dua-dua yang tadi lo bilang pengen main di Barcelona. Tapi gue yakin tuh pasti udah ngerasa keren banget tuh ngomong gitu kan itu. Bisa gue lagi minum. Tuh sudah keren banget tuh ngomong ini banget Portugal kan. Joao. Iya. Tapi kalau lanjut bagaimana Felix ini kan mungkin honeymoon periodnya nggak lama nih. Even mungkin dia main bagus, Barca belum tentu bisa permanen dia. Ketika Barca nggak bisa permanen dia, karirnya mau kemana lagi? Karena Atletico kan karirnya kontraknya masih ada setahun atau 2 tahun lagi kan? Nah ini menurut lo masih mungkin nggak dia balik ke Atletico dengan kondisi sekarang?
Ya dia kemarin cabut dari Atletico aja ada masalah kan. Iya, kemarin aja udah nomornya diganti, terus juga waktu pesta gol dicadangin terus kan, berarti emang udah gak ada tempat sebenarnya kan. Masalah dan sistemnya si Simeone kan berubah-ubah terus, terutama di lini depannya. Belakang kan udah lumayan firm ya. Mau lo 3 atau 5 belakangnya, tapi kan selalu orangnya itu aja. Gitu. Cuman kalau depan kan selalu berubah. Kadang-kadang dia di belakangnya Morata, kadang-kadang masih ada Carrasco. Dia Ada Korea juga. Ya di Angel Korea dia mainin juga posisi itu. Walaupun dia paling excelnya ketika di Atletico sebetulnya di belakang false nine, di belakangnya si Morata. Dia bisa masuk nusuk atau dia bisa kontribut buat Moratanya bikin gol. Tapi kan di Barcelona dia mendapatkan something yang different gitu. Dan kalau kita lihat Barcelona dari tahun ke tahun sering banget kan mereka beli pemain yang cuma setahun kan. Iya. Jeremy Mateu lah dulu lah si Malcolm. Alex Vidal lah si siapa penyerang si Leganes itu Braithwaite. Terus kemarin si Aubameyang, terus yang main di Everton siapa? Kevin Prince Boateng. Siapa ya? Yang Prancis. Lupa gua. Traore Sisi Teng. Leng. Iya. Maksudnya banyak pemain-pemain yang diambil yang nggak lama gitu. Ya Coutinho. Nambal aja maksud lo Mas datang Oh cuma main nambal doang, pinjaman gitu. Paulinho ya. Tiba-tiba sering banget mereka. Guangzhou. Dari punya duit aja sering kayak gitu, sekarang nggak punya duit ya apalagi ya mungkin ya emang setahun doang sih di Barcelona. Nah kalau ngomongin Barcelona dan juga Joao Felix, kita nggak adil kalau ngomongin Atletico-nya. So far kemarin juga baru kalah dari Valencia. Padahal di awalnya cukup bagus ya. Gue pikir tahun ini wah ini akan menjadi tahun Atletico akan bisa menjadi apa ya tim pesaing dari Madrid sama Barcelona yang selalu menjadi kuda pacu gitu. Menurut lo tahun ini ada chance nggak buat Atletico dari 4-5 pertandingan awal ini? Di awal musim sebenarnya gue sedikit optimis melihat, ya? iya agak optimis. Pesta gol juga kan kemarin sebelumnya? Pesta gol 7-0. Terus dari sisi akhir musim kemarin mereka menjadi salah satu tim yang poinnya paling banyak juga. Iya. Sepanjang 2023. Banget main satu ngebantai berapa? 7-0. 7-0, Vallecano kan? Iya kan? Gue pikir tuh akan bertahan lah seperti itu. Cuman kan Atletico di beberapa musim terakhir ketika Griezmann tampil jelek itu the whole structure rusak. Di beberapa pertandingan tuh kelihatan Griezmann centris dong berarti ya. Kemarin Nggak Griezmann lagi off day dan sama sekali agak hancur lah bisa dibilang sisi permainan dari Atletico. Walaupun si Simeone ngubah-ngubah komposisi, dia mau nyoba kadang-kadang ofensif, kadang-kadang defensif. Walaupun dia seringnya lebih ke defensif tapi sisi ofensnya kan sekarang sering juga ditonjolin gitu. Nah, yang terutama di mana dia ada Griezmann. Cuman ketika Griezmann jelek, ya itu yang terjadi di pertandingan ketika mereka kalah sama Valencia. Apa nih, Om Nico? Pertanyaan lagi dong. Gue sih sebenarnya pengen bahas Barcelona sedikit. Oh boleh. Lanjut aja, balik lagi ke Berti. Iya, berarti kalau kemarin selain tadi sempat bahas Felix, Cancelo juga kemarin cetak gol juga di. Ya, ini sebenarnya setelah Dani Alves, apakah sudah menemukan kembali back kanan ini? Minjem lagi kan? Iya, minjem juga lagi kan? Solusinya gitu terus, tapi lagi-lagi kita lihat betapa Cancelo merayakan ya gol itu, merayakan kemenangan. Kayaknya dia emang Akhirnya bebas gitu ya. puas banget Dapet tim akhirnya yang gitu. cocok Nomor 2 pula kan? Yang bikin happy dia gitu. Tapi dipanggil wow hari ini. Wow, maksudnya wow gitu. Wow. Tapi ya dibandingin back kanan sebelumnya ya ternyata yang lemah Sergio Dest, siapa lagi si Sergio Roberto dipaksain jadi back kanan. Menggeza itu yang dipaksain di kanan juga kan. Atau Konde yang ngeluh-ngeluh mulu akhirnya jadi back kanan sama Araujo. Araujo, Konde ganti-gantian ya di kanan kanan itu juga. Ya akhirnya mereka ketemu pemain yang bisa mengimbangi kayak transisi ofensifnya si Alba, dari Alba di kiri, mereka di kanan. Of course itu penambahan avenue serangan yang sangat bagus sekali lah bagi Barcelona. Terlepas ya itu lagi berapa lama dia di situ sih. Harusnya dipertahankan ya. Pasal-pasal kehilangan Alves sebelah kanan dari gitu kan. sisi ideal. Iya, sisi ideal. Kan, Kalau punya duit. Kalau punya duit bisa lah. Ansu Fati jual aja itu. Bisa. Nah, kita pindah dari Barcelona ke rivalnya ada Real Madrid yang kemarin juga meskipun masih kehilangan beberapa pemainnya tapi dia bisa menang 2-1 dan kemarin Joselu cetak gol. Kabar bagus buat Joselu. Mungkin Joselu ini kian ketia kali ya walaupun dibully sana sini atau dibilang main senior 33 tahun. Madrid, tapi dia so far untuk jadi ban serep cukup bagus lah, bisa deliver cetak gol walaupun ya golnya mungkin ya gol-gol gampang gitu. Tapi menurut gua oke lah, sementara dicari kan sekarang untuk long running atau untuk kompetisi kan ya menang ya. Menang 2-1 walaupun tipis-tipis ya cukup lah buat Madrid. Iya dan itu Madrid banget gitu kan. Maksudnya how they play ya nggak masalah, yang penting hasil, mereka dapat kemenangan.
walaupun nggak jelek juga mainnya gitu, tapi ya mereka dengan standar mereka lah ya seperti itu gitu. Dan kalau kita ngelihat ketika mereka nggak ada Benzema, kan lo butuh siapa sih yang bisa menggantikan mereka untuk cetak gol? Nggak mungkin cari satu orang doang untuk bisa Bellingham. mengumpulin gol sebanyak si Benzema. Benzema. Makanya akhirnya lebih kolektif, dari Bellingham datang, dari Jose juga datang, dari Rodrigo juga datang. Sementara yang satu lagi kan Vini yang kontributnya kan biasanya cukup besar juga. Cuman kalau yang selalu gue bilang ke Panji juga, yang gue bilang Jose Lu ini kan pemain yang proven di liga kan. Ketika lo beli pemain kayak Iago Aspas, lo beli pemain kayak Borja Iglesias, lo beli pemain kayak Gerard Moreno, itu kan pemain-pemain yang proven di liga dan selalu mereka tahu atmosfer liga itu seperti apa dan selalu bisa mencetak gol secara reguler. Dan makanya Madrid kenapa ngambil dia ya karena dia punya potensi untuk melakukan itu walaupun scale-nya kecil, maksudnya bukan pengganti Benzema untuk menjadi top scorer utama Madrid ya nggak begitu, tapi dia selalu bisa kontribut dengan gol-golnya. Dan ya inilah ketika lo diminta untuk bikin gol ya lo bikin gol gitu. Tapi ya nggak cukup kan pastinya untuk Madrid, apalagi sekarang ada Liga Champions nih, kita tahu di minggu ini ada Liga Champions, Vini pun juga masih cedera. Menurut lo cepat atau lambat akan datang nggak sih masalah buat Madrid, Fir, dengan dia mengandalkan cuma Jose Lu, Rodrigo doang? Kedalaman skuad ya. Bukan hanya ketika mereka awal musim kehilangan Benzema itu juga kan, tapi kan Vini itu adalah suatu konstan juga sebenarnya di lini depannya Madrid. Karena sebelum ini 3 musim itu dia virtually nggak pernah missed game karena cedera, either karena rotation atau karena scoring. Jadi buat mereka berdua nggak ada, tapi tetap ditemukan ketajaman karena kita tahu Sociedad juga lagi bagus kan. Bagus. Apalagi Take Kubo dan lain-lain. Kubo keren sebenarnya. Keren banget. Itu kalau nggak offset, keren banget tuh golnya ya. Dan sebelumnya kan udah 4 kali man of the match kan dia kan. Di Kubonya. Ya betul, gol-golnya keren banget yang pekan sebelum ini. Dan kalau emang ini kedalamannya diuji juga, bagaimana Real Madrid juga itu tadi, bagaimana mereka considering pemain-pemain yang nggak ada, apakah mereka meneruskan dengan pemain yang ada sekarang atau nanti mungkin Januari mereka nyari juga di loan market karena kayaknya Madrid menyiapkan something big juga ya untuk lini depan ke depannya. Mbappe lagi? Enggak ya? Nggak tahu, itu kita nggak tahu. Tapi mereka juga harus compensate karena mereka kehilangan Courtois kan pada pekan pertama itu juga. Mungkin mereka juga harus menambal juga lini belakang. Eder Militao juga cedera. Banyak ujian di saat tim juga sedang melakukan evolution ya. Mungkin transition menuju pemain-pemain yang lebih muda. Jadi memang nggak mudah bagi Ancelotti sekarang. Seberapa lama menurut kalian honeymoon period dari seorang Bellingham? Kemarin kan Bellingham orang banyak terkaget-kaget karena dia bisa nyetak gol kan. Dan di Inggris pun kemarin nggak kelihatan. Dan di Madrid sekarang juga biasa aja gitu. Berarti apakah kemarin cuma honeymoon period doang atau menurut lo Bellingham bisa dieksplor lebih besar lagi? Bisa. Dan dia punya kemampuan untuk itu. Kan gue bilang nih gelandang yang komplit ya. Banget sih. Dan Madrid nggak mudah pernah banget pula. dalam belasan tahun kali ya nggak pernah punya gelandang yang punya kemampuan untuk maju ke depan dan at the right time untuk bisa cetak gol gitu. Sementara belakangan kan selalu berkutatnya di tengah, sesekali aja masuk ketika lu udah di final third doang gitu kan. Tapi ini kan lu dari tengah pun tapi tiba-tiba dia ada di depan. Nah, itu dia tunjukin selalu kan. Di Dortmund kayak gitu, di Mercedes kayak gitu, dan ini dia bisa deliver ke Madrid. Dan konsistensi, etos segala macam yang dia punya, gue yakin banget ini pemain bakal terus berada Peak-nya bisa lebih tinggi lagi ya. Terus dia. Oke. Ada lagi, Celeng? Apa lagi gue yang ada. Ada soal Madrid, dan ini menarik karena Madrid ini akan menjalani laga Liga Champions walaupun lawannya lawan Union Berlin. Nah, kita lihat nih kondisi ketika dia harus membagi konsentrasinya di Eropa, di domestik, dan juga dengan pemain-pemain absen nanti apakah dia bisa tetap bermain cukup oke.